Film dimulai dari seorang pria bernama Chris. Dia adalah seorang mantan pasukan khusus dari Amerika Serikat. Setelah 10 tahun lamanya dia bertugas, Chris pun kembali ke kampung halamannya di Washington DC. Dalam perjalanan pulang, Chris melihat sebuah pabrik yang sudah lama tutup. Dia merasa kecewa saat tahu pabrik itu tutup, karena pabrik itu adalah tempat mencari pekerjaannya dulu. Merasa kenal kepada Chris, Sheriff setempat lalu menghampirinya dan memberikan tumpangan kepadanya. Setelah sampai di rumah, Chris bertemu dengan saudara perempuannya yang telah menjadi paramedis. Saat bertemu ayah dan ibunya, Chris memberitahu mereka bahwa dia kembali untuk selamanya. Saat sedang makan bersama keluarga, Chris memberitahu mereka kalau dia sedang mencari pekerjaan di sebuah pabrik. Namun dia berkata kalau pabrik yang dia tuju itu telah tutup. Chris lalu berusaha baik kepada keponakannya yang bernama Pete. Namun Pete bersikap sangat beda. Dia pun pergi kembali tanpa makan malam. Keesokan harinya, saat Chris sedang memperbaiki tangga, datanglah teman masa SMA-nya bernama Ray. Chris lalu menawarinya minum. Namun Ray menolaknya karena sudah 2 tahun Ray berhenti minum alkohol. Setelah itu, Ray mengajak Chris bermain sepak bola dengan beberapa teman masa SMA-nya. Mereka lalu bertemu dengan seorang pria bernama Jay Hamilton. Dia adalah seorang pria kaya raya yang memiliki kasino di kota itu. Teman-teman ini juga merupakan penjaga di kasino miliknya. Lalu saat pertandingan berlangsung, Chris memperhatikan Pete yang berada di bangku penonton. Ternyata Pete bergabung dengan beberapa remaja yang suka merokok. Pertandingan berjalan dengan baik, sampai akhirnya seorang teman dari tim Jay Hamilton yang bernama Bud melukai lututnya Chris. Pertandingan berakhir tanpa permasalahan karena Chris tidak mempermasalahkan Bud tentang tindakan kasarnya. Chris dan teman-temannya lalu diundang untuk menghadiri kasino Jay Hamilton. Mereka datang ke kasino malam hari dan sangat menyukai suasananya. Hamilton mengarahkan para pegawainya untuk memperlakukan Chris dan kawan-kawan seperti tamu VIP. Chris lalu dibawa ke sebuah ruangan penari untuk berdansa. Namun saat Chris mengamatinya, dia seperti kenal dengan penari tersebut. Saat penari tersebut melihat wajahnya, seketika dia pun berhenti. Chris lalu memanggil namanya Danny, namun penari itu malah pergi. Chris yang merasa tidak puas berjalan ke area permainan untuk bergabung dengan Ray. Akan tetapi, Chris melihat seorang bandar yang curang saat memainkan dadu. Ketika Chris menghentikan kecurangannya, sang bandar pun memanggil petugas keamanan. Chris lalu dikeroyok oleh petugas keamanan dan dibawa ke bawah tanah. Chris lalu terbangun dan melihat 3 orang yang menahannya, sementara Bud melepaskan tanda pengenalnya dan melukai Chris dengan pisau lipat. Mereka lalu membuang Chris di sebuah jembatan dan ditemukan sebuah mobil truk yang hampir menabraknya dan membawanya ke rumah sakit. Dokter lalu memberitahu keluarga Chris bahwa dia terluka parah. Kemudian Chris dibawa kembali pulang untuk memulihkan diri dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Beberapa hari kemudian, Chris mulai membaik secara perlahan dan mulai berolahraga hingga akhirnya Chris kembali normal. Beberapa hari kemudian, Hamilton mendatangi Chris untuk meminta maaf apapun yang dilakukan oleh anak buahnya malam itu. Lalu Hamilton menawarkan posisi sebagai kepala keamanan di kasino miliknya. Namun dengan sopan, Chris pun menolaknya. Beberapa kali Hamilton merayu, Chris pun terus menolaknya. Chris lalu berkata kalau dia akan melaporkan kasino miliknya dan menuntut para penjaga kasino yang telah memukuli dirinya. Setelah itu, Chris mendatangi kantor polisi dan berbicara dengan seorang sheriff yang bernama Watkins. Yang membuat Chris kaget, sheriff itu berkata kalau kasusnya telah ditutup. Karena dia tidak menemukan bukti yang cukup kuat untuk menghukum mereka. Sheriff juga berkata sejak pabrik ditutup, kasinolah satu-satunya yang menjadi penghasilan di kota ini. Dan tak mungkin untuk menutupnya ataupun menindak pemiliknya. Setelah mendengar semua itu, Chris lalu pergi dan rasa kecewa. Chris juga berkata kepada sheriff bahwa dia akan mengungkap semuanya sendirian. Setelah Chris kembali ke rumah, ibunya berkata bahwa Pete telah overdosis. Chris lalu pergi untuk melihatnya. Untung saja Pete sudah mulai membaik. Teman-teman Pete mengakui bahwa mereka yang menyuruhnya untuk melakukannya. Chris lalu mendesak mereka, ternyata barang itu mereka dapatkan dari penjaga kasino.
Chris mengabaikan peringatan orang tuanya dan kembali pulang untuk mengambil pistolnya dan menuju ke kasino. Saat sampai di tempat, Chris berubah pikiran. Dia menaruh pistolnya dan mengambil kayu balok. Dengan emosi yang besar, Chris mengobrak-ngabrik kasino tersebut. Saat para penjaga datang, Chris lalu memukulinya dengan tangan kosong. Karena masih marah, Chris mengambil balok itu dan melemparkannya ke ruangan Jay Hamilton. Ketika Chris akan pulang, dia dikepung lalu ditangkap oleh para sheriff karena telah melakukan penyerangan di tempat kasino. Chris lalu mengambil pengacara untuk persidangan yang akan datang. Jay Hamilton kemudian hadir di persidangan dengan sejumlah saksi dari kasino miliknya dan mengatakan bahwa Chris telah menyerang mereka. Dia dikatakan mampu melakukan banyak penyerangan karena kemampuan militernya dan dia tampak tidak terkendali pada hari itu. Lalu saat pembelaan, Chris berbicara tanpa pengacara hukumnya karena pengacara hukumnya diduga mendapatkan ancaman. Chris menceritakan semuanya dari awal. Dia sangat ingin merubah kota ini menjadi lebih baik, terjauh dari judi dan narkoba serta aturan hukum yang sangat tumpul. Chris juga berminat untuk menjadi sheriff. Bahkan Chris menunjukkan luka di badannya yang dilakukan oleh para penjaga kasino. Setelah cukup bukti, sang hakim menutup kasus ini dan menyatakan bahwa Chris tidak bersalah. Singkat cerita, Chris telah diterima menjadi kepala sheriff. Di hari pertama Chris bertugas, dia menghampiri kantor polisi dengan mobil patrolinya. Lalu tanpa ragu, dia memecat semua anggota polisi dan para sheriff setempat. Di kemudian hari, saat Jay Hamilton mengendari mobil dengan pacarnya, Chris menghadangnya. Karena Jay Hamilton ingin menyuapnya, Chris lalu menghancurkan lampu mobil belakang Jay Hamilton. Setelah itu, Chris mendatangi Ray dan mengajaknya bergabung untuk menjadi wakil perwira dan menambah pasukannya. Chris sangat membutuhkan bantuan Ray, karena Ray, si mantan pecandu, bisa menunjukkan siapa saja orang yang merusak anak muda dengan pengedaran barang terlarang. Lalu Chris dan Ray memburu para anak buah Jay Hamilton satu persatu. Setelah melakukan semua penyelidikan, mereka berhasil mendapatkan seorang pengedar terbesar di kota itu. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah anak buah Jay Hamilton yang bernama Bud. Setelah semuanya terbukti, Bud ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Chris lalu memerintahkan Ray untuk berjaga di rumahnya karena dia tahu bahwa Hamilton tidak akan tinggal diam. Kemudian Danny mengunjungi Chris dan mengetahui bahwa Bud telah ditangkap. Lalu tiba-tiba mantan sheriff dan para penjaga kasino menyerangnya. Tanpa tahu ada bot di sana, mereka terus membabi buta dan tak sengaja mereka pun membunuh bot. Di tempat lain, Ray dan keluarga Chris mendapatkan tekanan. Untung saja Ray mampu mengatasi semuanya. Saat Chris tiba, dia langsung berkendara menuju pabrik tua yang sudah lama tutup. Ternyata di sana Chris menemukan laboratorium ilegal pembuatan barang terlarang. Chris lalu masuk ke dalam dan memeriksa semua tempat. Ternyata Jay Hamilton sudah menunggunya di sana dan menjebaknya. Hamilton juga berkata, seharusnya Chris bekerja sama dengannya menjadi kepala keamanan, bukan malah sok menjadi pahlawan. Saat ada kesempatan, Chris langsung menariknya dan mereka pun terjatuh ke dalam. Hamilton lalu mendorongnya dan membuat Chris terluka. Chris melarikan diri ke hutan, sementara Hamilton mengejarnya membawa kampak. Saat Chris bersembunyi, Hamilton tiba-tiba menyerangnya. Pertarungan pun berlanjut dengan kemenangan Chris yang berhasil melumpuhkan Jay Hamilton. Chris lalu menahan Hamilton dan menutup kasino miliknya, sementara pabrik tua yang sudah tutup kembali beroperasi menjadi sumber penghasilan halal di kota itu.